Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Sylvian Atieda, top skor Liga Eropa ini gabung Persik. Lini depan Persik Kediri diramal bahkan tajam di BRI Liga 1 2025-2026. Ralat BRI Super League. Klub berjuluk Macan Putih resmi mendatangkan penyerang asal Prancis Sylvian Atieda sebagai juru gedor utama. Pemain kelahiran 29 Februari 1996 tersebut tercatat sebagai top scorer klub Rodange 91 FC. Musim lalu, dia bermain di Luxembourg atau di Liga Luxembourg. Sylvain Atieda mencatatkan 14 gol dari 29 kali merumput. Catatan ini menempatkan dirinya di urutan ke-7 dalam daftar pemain tersubur di liga tersebut. Persib resmi jadi tuan rumah AFC Champions League 2. Laga playoff AFC Champions League 2 antara Persib Bandung menghadapi Manila Tiger FC akan dilangsungkan 13 Agustus 2025. AFC sebelumnya menjadwalkan laga playoff ini di Manila sebelum menetapkan Bandung sebagai venue pertandingan. Perubahan venue pertandingan ini didasarkan pada kesepakatan antara Persib dan Manila Tiger FC dan juga AFC. Laga playoff ini akan menentukan siapa di antara Persib dan Manila Tiger FC yang berhak tampil di fase grup ACL2 2025-2026. Tyron dan mantan pemain Persib lainnya OTW latihan di Malut. Tyron Delpino akan memperkuat Malut United musim depan dengan nilai pasar 2,17 miliar rupiah. Kedatangannya tak sendiri sebab ia sepaket dengan 3 ex pemain asing Persib lainnya, yakni Gustavo Franca, Ciro Alves, dan David da Silva. Gustavo Franca menjadi pemain dengan bandrol tertinggi di antara mereka, yakni 5,21 miliar rupiah. Ciro Alves menyusul dengan nilai pasar 3,91 miliar rupiah. Lalu David da Silva senilai 2,61 miliar rupiah. Langkah Malut United mendatangkan 4 ex bintang Persib ini disebut sebagai manuver ambisius jelang musim baru. Klub asal Indonesia Timur tersebut memang tengah serius membangun kekuatan untuk bersaing di kasta tertinggi kompetisi sepak bola Indonesia. Keberhasilan Malut United membajak Tyron Delpino dari Persib menjadi pukulan telak bagi Maung Bandung. Sebab Tyron Delpino berperan vital dalam membawa Persib menjuarai Liga 1 musim lalu dengan catatan 18 gol dan 8 assist. Berkat catatan itu, Tyron Delpino menjadi pemain terbaik Liga 1. Nick Wipers disoraki bobotoh sepanjang laga. Bintang baru Dewa United Nick Wipers merespon soal dirinya dan Edo Febriansyah yang mendapatkan sorakan dari bobotoh Persib Bandung. Keduanya mendapatkan sorakan bu dari bobotoh sepanjang mereka bermain dalam laga lanjutan Piala Presiden antara Persib Bandung versus Dewa United. Bagi Nick Wipers, teror berupa sorakan tersebut merupakan bagian dari permainan. Reuni seperti datang terlalu dini bagi bek jangkung asal Belanda tersebut. Ia tidak memiliki kata-kata buruk untuk publik si Jalak Harupat yang menyorakinya sepanjang pertandingan. Menurut Nick Wipers, itu hal yang wajar dan normal di dunia sepak bola. Mauricio Souza pastikan Rico dilepas Persija. Hal itu disampaikan oleh Mauricio Souza selepas Persija menggelar sesi latihan di Persija Training Ground, Bojongsari, Jawa Barat pada Selasa 8 Juli. Juru taktik asal Brasil itu mengatakan Rico Simanjuntak akan tetap membela PSS Sleman. Sebelumnya Persija sudah meminjamkan Rico Simanjuntak pada putaran kedua Liga 1. Selama membela PSS Sleman sebagai pinjaman di musim Liga 1 2024-2025, Rico Simanjuntak menjadi pemain inti. Mantan pelatih Madura United itu menyayangkan Rico Simanjuntak tidak balik lagi ke Persija. Sebab manajemen PSS Sleman sepertinya masih membutuhkan Rico Simanjuntak untuk bertarung di Liga 2 pada musim depan. Sahrian Abimanyu tinggalkan Persija demi Persik Kediri. Gelandang berusia 26 tahun ini resmi bergabung dan siap membawa energi baru ke lini tengah Macan Putih.
Seharian Abimanyu bukan nama asing di kancah sepak bola Indonesia. Ia pernah bermain di luar negeri bersama Johor Darul Ta'zim di Malaysia, Newcastle Jets di Australia, dan Akademi Levante di Spanyol. Selain itu, ia juga merupakan pemain reguler di berbagai level timnas Indonesia, menjadikan rekam jejaknya sangat mumpuni untuk bersaing di Liga 1. Kehadiran Abimanyu disambut antusias manajemen dan pelatih Persik Kediri. Manajer tim M. Syahid Nur Ihsan menyatakan bahwa Abimanyu akan memberikan kontribusi besar baik di dalam maupun di luar lapangan. Valdeci bikin Aremania move on dari William. Arema FC memastikan sudah melupakan William Marcelio yang hengkang ke Persib Bandung, sehingga Edan sudah mendapatkan pengganti yang tepat. Valdeci Moreira yang berposisi sebagai gelandang serang resmi direkrut Arema FC. Sosoknya memang diklaim lebih bagus dari William. Penilaian itu muncul usai sang pemain beberapa kali menjalani latihan sebelum pelaksanaan Piala Presiden yang diikuti Arema FC. Meski bermain di posisi yang sama, tipe permainan Valdeci memang berbeda dengan William. Valdeci juga tampil bagus saat debutnya di Arema FC ketika melawan Indonesia All Star di Piala Presiden. Ia mampu membuat beberapa kali umpan kunci berbahaya dan pandai menguasai bola. Kocak pelatih PSIM ngaku gak tahu Persebaya. PSIM Yogyakarta dijadwalkan akan menghadapi Perseba Surabaya di partai perdana Super League. Dulu Liga 1 ya. Pelatih PSIM Jean Paul van Gastel mengaku masih buta kekuatan bajul hijau. Laga Persebaya vs PSIM dijadwalkan dihelat pada Jumat 8 Agustus di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Laga ini turut menjadi partai pembuka Super League. Van Gastel yang bakal memulai debutnya sebagai pelatih di Indonesia merasa senang bakal segera memulai aksinya di Super League. Dia belak-belakan belum mengetahui peta kekuatan calon lawan perdana PSIM, yakni Persebaya. Persebaya secara jujur saya nggak tahu timnya, ujar Van Gastel singkat di Stadion Mandala Krida, Kota Jogja pada Selasa 8 Juli. PT LIB perbolehkan supporter away. PT Liga Indonesia baru mempertimbangkan mencabut larangan supporter tur tandang untuk Liga 1 2025-2026 menyusul rencana peluncuran platform Sobat Liga. Namun PT LIB berencana memberlakukan pembatasan kepada sejumlah kelompok pendukung dengan riwayat rivalitas. Misalnya supporter Persija, Jackmania tidak bisa saling bertandang dengan fans Persib Bandung, Bobotoh. Selain Jackmania dan Bobotoh, supporter Persebaya bonek dan pendukung Arema FC Aremania juga tidak dapat OWD satu sama lain. PT LIB akan berkoordinasi dengan Polri untuk membahas perizinan supaya supporter bisa turut tandang lagi. Dia juga bakal meminta bantuan Ketua PSSI Erick Thohir demi meminta persetujuan dari FIFA. Gagal menang usai unggul 2 gol, pelatih Arema ungkap sebab. Marcos Santos memastikan para pemainnya sudah bermain dengan baik dan mengawali pertandingan dengan bagus. Namun setelah gol pertama dari tim Liga Indonesia All Star, para pemain Arema FC mengalami penurunan mental. Setelah gol penalti Witan, mental dan fisik Arema turun. Ada kesempatan lagi dari penalti jadi 2-2. Tapi menurut saya, 2 gol penalti itu sulit untuk mental pemain Arema, ujar Marcos usai pertandingan. Meski demikian, pelatih asal Brazil ini tetap memberikan pujian kepada para pemainnya, sebab secara fisik para penggawa Arema FC ini belum sepenuhnya membaik. Tapi saya yakin jika Arema fisiknya sudah lebih bagus, maka hasil tim akan lebih baik lagi di musim depan, tambah Marcos. Untuk laga selanjutnya, Marcos Santos memastikan akan menjadi ujian berat sebab lawan yang dihadapi tim asal Inggris, Oxford United. Kalahkan Australia West, Persebaya angkat piala. Perseba Surabaya sukses meraih kemenangan 2-0 dalam laga uji coba melawan Football West All Star di Samker Football Center, Perth, Australia pada Rabu 9 Juli malam.
Dalam laga tersebut 2 gol kemenangan Persebaya dicetak oleh Francisco Rivera di menit ke-61 dan gol cantik dari Rizky Dwi pada masa injury time di menit ke-90+3. Setelah pertandingan usai ada seremoni di mana skuad Persebaya akhirnya mengangkat piala setelah sekian lama puasa gelar. Sepertinya Persebaya hokinya di Australia nih. Kalau dizolimi PT Libe terus, apa sebaiknya pindah ke Liga Australia saja ya? Highlight Piala Presiden Port FC versus Dewa United. Port FC berhasil melaju ke babak final Piala Presiden 2025. The Lion berhasil mengalahkan Dewa United 2-1. Dewa United sebenarnya unggul duluan lewat gol Stefano Lillipali di menit ke-10. Namun Port FC sukses membalas dengan 2 gol Matius Pato di menit ke-45 dan gol Irfan Fandi di injury time tepatnya menit ke-90+4. Dua klub terbaik di Indonesia kalah dari Port FC. Sebelumnya Persib juara Liga 1 kalah 2-0 dan sekarang runner up Liga 1 Dewa United kalah juga. Padahal Port FC ini bukan juara Liga Thailand loh. Mereka finish nomor 5 musim lalu. Highlight Piala Presiden Arema FC versus Oxford United. Oxford United memastikan diri di final Piala Presiden menghadapi Port FC setelah mengalahkan juara bertahan Arema FC 4-0. Namun sayang nih di pertandingan kali ini meskipun Bang Ole mencetak gol, dia kena cedera ya setelah ditekel oleh pemain asing Arema FC Paulinho dan hanya mendapatkan kartu kuning saja.